ih serem gitu ya, berbekam ngeluarin darah. Itu bukan darah yang dimaksud, darah normal. Gangguan lambung, gangguan halus, bahkan gangguan penglihatan dibekam biiznillah sembuh. Berbekam adalah kebaikan, berbekam adalah sunnah, berbekam adalah pengobatan. Bismillah, sahabat sehat dimanapun berada. Ada yang sudah tahu apa itu bekam? Bekam adalah salah satu metode pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengeluarkan racun di dalam tubuh pada lapisan kulit. Karena kulit adalah organ tubuh kita yang paling besar dan bekam itu tidak mempunyai efek samping. Kalau kita mengatakan bahwa pengobatan bekam adalah pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada sebuah keutamaan ya, atau ada sebuah kebaikan di dalam bekam, atau ada hari-hari khusus dalam berbekam secara umumnya. Ya, yang pertama tanggal 15, tanggal 17 dan tanggal 21 Hijriah. Hal ini mempunyai sebuah keutamaan tersendiri. Bagi Anda yang mempunyai gangguan penyakit yang sudah menaun, gangguan yang penyakit yang sering kambuh, maka sangat-sangat butuh untuk berbekam pada keutamaan tanggal-tanggal 15, 17, dan 21. Apa hubungannya sih sebenarnya? Kok tanggal-tanggal itu kok menjadi salah tanggal yang utama gitu ya? Tanggal-tanggal yang paling oke ya dalam berbekam. Yang pertama, 15, 17 dan 21. Tanggal 15 ini adalah salah satu tanggal di mana puncaknya panas atau puncaknya gravitasi. Dan ini ternyata akan memancing darah di dalam tubuh untuk bergejolak. Bergejolak menjadi semakin aktif gitu ya. Dan perlu diingat bahwa ketika Anda pada hari ini tubuh terlalu tingginya oksidan ya. Oksidan itu bisa menyebabkan pengentalan darah. Sehingga ketika pada tanggal 15 ini ya, darah bergejolak ya, seperti halnya air laut sedang pasang ya, sedang naik gitu ya. Maka akan menyebabkan gangguan darah tinggi atau bahkan menyebabkan penyumbatan dan kerusakan organ. Nah, ketika sahabat sehat dimanapun berada berbekam, secara otomatis akan mengatasi permasalahan ini. Begitu juga tanggal 17 ya, ketika darah sudah mulai terpisah antara darah yang berfungsi untuk mengirimkan nutrisi ya, yang tidak teroksidan ya, yang normal yang sehat itu terpisah tuh tanggal 17. Nah, kaum muslimin sahabat sehat terus berbekam, maka sampah-sampah darah ini atau darah-darah mati ini atau darah-darah yang sudah mati yang tidak berfungsi ini akan boleh diambil pada tanggal 17 dan tanggal 21. Nah, sahabat sehat dimanapun berada, ada makna tanggal 15, 17, dan 21. Dia akan berhubungan dengan organ-organ tubuh kita, organ dalam, organ yang mengalami peradangan, organ yang mengalami kerusakan disebabkan oleh oksidan, ya, oleh racun. Maka ketika ada yang bertanya, ih serem gitu ya, berbekam ngeluarin darah, itu bukan darah. Itu bukan darah yang dimaksud, darah normal. Karena perbedaannya jelas ya antara berbekam dan donor darah. Yang pertama, berbekam dia hanya mengeluarkan darah-darah yang sudah teroksidan, darah-darah yang memang sudah mengandung gangguan racun yang tinggi, bahkan lemahnya oksigen dalam darahnya. Karena darah bekam ini mengandung karbon dioksida yang sangat tinggi ya. Yang kedua, darah segar ini ya semua apa yang ada di dalam darah itu disedot oleh donor darah. Jadi donor darah dan berbekam itu berbeda. Kalau kita mengatakan darah, maka darah adalah ruhnya jiwa. Sedangkan organ adalah rumahnya jiwa. Penyakit apa saja yang bermasalah yang bisa diatasi dengan permasalahan bekam? Yang pertama, ketika organ terganggu oleh sebuah emosi, kesedihan, amarah, kecewa, putus asa, dia akan bermuara pada jantung.
Ya, bagaimana dengan ketakutan? Bagaimana kalau dengan penyesalan? Maka dia akan berhubungan dengan ginjal. Terus bagaimana dengan emosi karena cinta? Ya, emosi karena kangen gitu ya. Konflik internal ya. Lambung. Bagaimana yang berhubungan dengan virus? yang dialirkan oleh darah? Hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan liver. Berbeda ketika Anda hari ini keletihan fisik, maka berhubungan dengan limpa. Ketika Anda pada hari ini Sering menahan kesabarannya, padahal bukan sabar tapi marah, maka akan berhubungan dengan usus halusnya. Ternyata Anda juga termasuk orang-orang yang mudah terburu-buru. Nah, maka akan berhubungan dengan organ usus besar. Nah, sahabat sehat dimanapun berada, berarti berbekam bisa untuk masalah semua organ ini. Iya. Maka berapa banyak teman-teman yang mempunyai gangguan asma, gangguan jantung, gangguan liver, gangguan lambung, gangguan ginjal, gangguan usus halus, bahkan gangguan penglihatan dibekam biiznillah sembuh. Loh, apakah ini ada dasar hukumnya dalam Islam? Iya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesembuhan ada 3 perkara. Yang pertama, meminum madu. Yang kedua, berbekam. Yang ketiga, al-kai. Tapi Rasulullah tidak menyukai al-kai ya, karena mencatatkan tubuh. Herbal untuk mendampingi permasalahan yang berhubungan dengan darah, maka dia butuh herbal yang bersifat antioksidan. Yang pertama, air. Air putih adalah antioksidan terbaik. Ya. Kedua, madu. Madu juga dia itu adalah antioksidan yang terbaik. Yang ketiga, sayur, buah. Itu juga antioksidan yang terbaik. Bagi Anda hari ini yang mempunyai gangguan permasalahan darah, tekanan darah atau tinggi, ya, penyakit yang berhubungan dengan organ yang tadi kita sebutkan, berbekamlah dan perbaiki makanannya. Maka siapa yang rugi ketika tidak berbekam? Adalah orang yang sakit yang tidak mau sehat. Yang kedua, orang yang sehat yang ingin sakit. Maka itulah orang yang rugi yang tidak mau melakukan bekam al-hijamah. Ayo berbekam. Berbekam adalah kebaikan, berbekam adalah sunnah, berbekam adalah pengobatan yang tidak ribet, karena berbekam adalah salah satu bentuk operasi kecil yang dilakukan dengan cara yang mudah dan tanpa efek samping. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.